Jika kita bepergian luar kota, bahkan luar negeri, Tere ya, betul, Pak. kita akan menemukan apa yang kita bahas, Di. Iya, pada Wih. hari ini. Luar biasa ini ya, Tere. Iya. Jadi jadi kira-kira apa itu, Tere? Ini banyakkan pajak jadi penasaran ini kan? Jadi jawabannya adalah Makanya pada kesempatan kali ini Tere sebagai narasumber gitu kan ya. betul, Pak Oke. PA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan baca dalam acara Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Iya, sebuah acara dialog interaktif ya, yang membahas tentang perpajakan tentunya, dan mungkin ada yang spesial pada kesempatan kali ini kawan baca, kita tidak membahas tentang perpajakan, dan biasanya saya sebagai narasumber dan pada kesempatan kali ini saya justru sebagai pemandu acaranya, selalu selaku pemandu acara atau MC-nya, dan saya akan menampilkan narasumber yang sebenarnya sudah sering ya tampil dalam acara Mensa Talk ya, Tere ya. Gimana Tere? Dulu sudah sering tampil di sini ya? Iya sih Pak, cuman hanya sebagai MC saja sih. Baru kali ini jadi narasumber. Oke, jadi Tere ini kawan baca sudah sering tampil dalam acara kita, tapi sebagai pemandu atau MC-nya ya. Nah, pada kesempatan kali ini sekali lagi ini adalah edisi spesial Tere yang akan menjadi narasumbernya. Oke, baik Tere, mungkin sebelumnya perlu perkenalan loh. Biarkan baca yang mungkin belum begitu mengenal, yang baru bergabung di akhir-akhir ini bisa lebih mengenal pada Tere. Silakan Tere. Oke, baik Pak BA. Tadi Bapak menyapanya dengan kawan pajak ya Pak BA ya. Mungkin saya nambahin satu panggilan ya. Perkenalkan kawan pajak dan sobat pembelajar. Sobat pembelajar ya? Iya betul Pak Oke. BA, sobat pembelajar. Perkenalkan, saya Teresia Febrianti Simamora, dipanggil Tere. Saya adalah pelaksana di seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Kenapa tadi saya panggil sobat pembelajar Pak BA? Karena saya diberikan kesempatan pada tahun ini untuk kembali melanjutkan pendidikan di PKN STAN, program studi Diploma 3 Pajak Alih Program. Wow, luar biasa. Iya, Pak BA, terima kasih. Oke, jadi Tere pegawai KPP Jakarta Menteng 1 saat ini sedang dalam program ya, atau studi ya, tugas lagi, belajar ya, ya, betul, luar Pak biasa Tere. Makanya pada kesempatan kali ini Tere sebagai Narasumber, narasumber gitu kan ya, ya. betul, Pak Oke. BA. Baik, kira-kira pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa Tere ini? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mungkin kasih clue dulu ya Pak ya. Oke. Akan membahas terkait sesuatu yang sering kita jumpai, baik itu kita di rumah, di kos, atau mau berpergian keluar kota, atau kita mau berpergian ke luar negeri, pasti kita selalu menggunakan yang ingin saya bahas pada hari ini Pak. Oke, Betul. menemukan apa yang mau kita bahas itu kan ya? Iya betul Pak. Ketika BA. kita bepergian luar kota, bahkan luar negeri Tere ya, betul, Pak. kita akan menemukan apa yang kita bahas Di. Iya pada Wih. hari ini. Luar biasa ini ya Tere. Iya. Jadi dimanapun kita akan menemukan atau ya bertemu ya apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, seperti udara dong Tere ya, seperti Iya, oksigen ya, iya, kita betul, hidup Pak, dimanapun ya. kita memerlukan oksigen Iya, gitu kan ya. betul, Jadi kira-kira apa itu Tere? Ini banyakkan pajak jadi penasaran ini kan? Jadi jawabannya adalah barang milik negara Pak. Barang milik negara. Iya betul, barang milik negara. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dimanapun kita berada pasti kita akan bersinggungan atau berinteraksi Bertemu, iya. langsung dengan barang milik negara tersebut. Bahkan menggunakan ya? Iya betul Pak BA. Seperti tadi jalan raya itu termasuk Betul. barang milik negara. Terus ada pelabuhan, bandara, terminal itu juga barang milik negara Pak BA. Seperti itu. Iya, makanya tadi Tere bilang kita pergi kemana, ya kan, kita naik kendaraan lewat jalan ya, itu barang jalan. milik negara Iya, kan gitu kan betul, ya. Pak, iya. Kita naik pesawat ke pelabuhan juga barang milik Barang milik negara. negara. Bahkan kita ke luar negeri, di luar negeri Iya, ada juga Tere ya. ada Pak BA. Contohnya itu seperti gedung pemerintahan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Lalu ada Badan Intelijen Strategis di Singapura, lalu ada bunker di Kabul, lalu ada rumah negara di Praha Pak BA. Kalau Ini disebutin satu-satu nanti durasi panjang ya, ini, iya, Pak BA. ya itu tadi
yang pasti sudah jelas ya bahwa barang milik negara kita temui baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan kita pasti sering memanfaatkannya. Contohnya jalan itu kan, kita nggak mungkin terbang, naik kendaraan pasti lewat jalan ya, makanya kita memanfaatkan barang milik negara itu. Oke. Mungkin bisa disederhanakan pengertian barang milik negara itu apa dari? Oke Pak BA, jadi kalau secara sederhananya sih barang milik negara itu barang yang dimiliki oleh pemerintah ya Pak BA. Namun ada pengertian secara hukumnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan biaya atau beban dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, atau berdasarkan perolehan lainnya yang sah nih Pak BA. Perolehan lainnya yang sah itu seperti barang milik negara ini dapat diperoleh melalui hibah dari pihak lain atau sumbangan dari pihak lain, lalu bisa saja atas ketentuan perundang-undangan, lalu bisa saja atas kekuatan hukum yang tetap atau atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi barang yang dimiliki oleh negara tadi bisa pengadaannya dibiayai, dibeli dari APBN atau APBD, mungkin hibah juga gitu kan ya, hibah atau dengan cara-cara yang sah ya Tere ya. Berarti milik negara dibiayai dari APBN. Mungkin seperti ini ya Tere ya. Iya, seperti betul, pena Pak, ini itu kan dibeli dari APBN ya. Berarti ini termasuk barang milik negara juga Tere ya. Iya betul Pak BA. Jadi pena ini kita kan bekerja di instansi pemerintah ya Pak Betul. BA, yang dibiayai dengan APBN. Jadi segala sesuatu, pena, meja, mic, bahkan ruangan ini semua adalah BMN Pak BA karena pembiayaannya menggunakan APBN. Seperti itu. Iya, jadi itu jelas sekali ya kawan pajak semua. Cluenya ada, itu milik negara, diperoleh bisa dibeli dari APBN, APBD, atau mungkin dari hibah, atau mungkin dari cara lain yang sah ya Tere ya. Iya, betul, Oke. Pak. Terkait BMN ini katanya itu ada beberapa jenis ya, dibagi jadi beberapa jenis Iya, Tere ya. betul Pak BA. Kira-kira dibagi seperti apa Tere? Pembagiannya itu menurut di dalam laporan neraca, laporan keuangan pemerintah pusat Pak BA, aset itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada aset ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Untuk aset lancar sendiri itu berupa persediaan seperti alat tulis kantor yang pena seperti ini Pak BA, lalu obat-obatan dan bahan baku. Lalu ada aset tetap seperti tanah, bangunan, gedung, jalan, irigasi, itu merupakan aset tetap. Lalu ada aset lainnya seperti aset tidak berwujud, contohnya itu ada hak paten, hak milik, software. Lalu ada aset kerjasama seperti aset dari bangun guna serah BGS atau bangun serah guna, seperti itu Pak PA pembagiannya. Berarti memang luas cakupannya, dibagi menjadi 3 jenis ya Tere. Ada tadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Mungkin itu terkait masa manfaat ya Tere, kalau saya melihatnya ya, yang masa manfaat jangka pendek masuk aset lancar seperti ATK kan ya, yang jangka panjang itu masih aset tetap ya. Kemudian aset yang tidak berwujud itu masuk aset lainnya. Baik. Iya, jadi apa namanya, cakupan BUMN ini luas sekali ya Tere ya. Luas sekali Pak BA. Apalagi kita negara Indonesia ya Pak BA, terbentang dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada aset negara kita. Bahkan tadi di luar negeri juga ada aset negara kita. Maka sangat diperlukan pengelolaan BUMN yang baik nih Pak BA. Jadi di dalam pengelolaan BUMN yang baik ini ada pengelolanya juga Pak BA, ada pengelola BUMN-nya sendiri, ada pejabat khusus yang mengelola BUMN. Pejabat khusus ini terbagi menjadi 3 Pak BA. Jadi 3 apa saja itu? Pejabat. Jadi ada pertama ada pejabat pengelola barang. Yang kedua ada pejabat pengguna barang, yang ketiga ada pejabat kuasa pengguna barang. Jadi pejabat pengelola barang ini berwenang untuk membuat pedoman dan kebijakan terkait pengelolaan BUMN yang dipegang oleh Menteri Keuangan Pak BA selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, pengguna barang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menggunakan barang. Yang diberikan kewenangan tersebut adalah biasanya kementerian atau lembaga Pak BA. Seperti kita KPP Pratama Jakarta Menteng 1, maka pejabat pengguna barangnya adalah Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya ada kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang diberikan kekuasaan pengguna barang oleh
pengguna barang tadi. Jadi seperti di KPP Pratama Jakarta Menteng 1 ini, kuasa pengguna barangnya terletak di Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Oke, jadi kawan pajak tadi ya, ada pengelola barang, ada pengguna barang. Jadi betul, Pak. karena tadi asetnya itu banyak sekali, itu kan dari Sabang sampai Merauke, perlu suatu perlu dikelola dengan baik tentunya Tere ya. Iya, Berarti kan betul, Pak B. selain dikelola, berarti ada kayak mekanisme atau sistem pengelolaannya Iya, gitu Tere betul, ya. Pak B. Kira-kira Betul. pengelolaan BUMN itu seperti apa? Jadi untuk pengelolaan BUMN sendiri itu meliputi keseluruhan pengelolaan barang Pak BA, logistik cycle namanya. Logistik siklus. Siklus Iya. Pak BA. Di dalam satu siklus itu ada 11 kegiatan. Yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, lalu ada pengadaan, lalu ada penggunaan, lalu ada pemanfaatan, lalu ada pengamanan dan pemeliharaan, lalu ada penilaian, lalu ada pemindah tanganan, lalu ada pemusnahan, lalu ada penghapusan, lalu ada penata usahaan, dan yang terakhir Pak BA ada pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Wow, ada 11 siklus, 11 11 tahapan ya. Iya, betul, Pak. Ribet nggak itu Tere ya? Sebenarnya nggak seribet itu sih Pak BA, itu sama seperti ketika kita membeli rumah, kita sesuaikan dulu modelnya dengan yang pengen kita mau, lalu sesuaikan dengan anggarannya, lalu kita beli, lalu kita gunakan, atau bisa kita manfaatkan dengan cara disewakan kepada orang lain. Lalu pastinya rumah tersebut kita Rawat ya. Pak BA, supaya kita nyaman menempatinya. Kalau kita mau jual, kita lakukan penilaian kepada rumah tersebut agar sesuai dengan harga pasar Pak BA. Pasti Oke. kan beda ya Pak, ada saat kita membeli dan Beli, menjual, betul, pasti betul. ada harganya, ada selisihnya Pak BA. Ya, kalau aset rumah biasanya naik dia kan. Iya, betul, Tapi Pak. aset seperti mobil, kendaraan dia akan berkurang nilainya atau menyusut ya. Menyusut. Nilainya. Baik. Oke, jadi secara gampangnya pengelolaan barang milik negara seperti bisa saya analogikan seperti ketika kita mau beli rumah gitu ya Tere ya. Jadi ketika kita mau beli rumah, kita rencanakan kebutuhan kita seperti apa, rumah yang tipe seperti apa, kemudian kita sesuaikan dengan anggaran dana yang kita miliki ya Tere ya. Kemudian setelah kita beli, kita manfaatkan, kita rawat gitu ya Tere ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Cuma lingkupnya BUMN ini adalah negara ya Tere ya. Iya, jadi banyak pihak yang Terlibat di ya. dalamnya Pak BA. Seperti tadi kalau di dalam BUMN itu perencanaan kebutuhan disesuaikan dengan standar kebutuhan, standar barang dan juga standar harga Pak BA. Lalu nanti kalau sudah sesuai spesifikasi barang dan harganya, baru nanti dilakukan pengadaan terhadap barang tersebut. Setelahnya digunakan, bisa digunakan oleh kementerian yang bersangkutan atau bisa dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, atau pemanfaatan Pak BA. Lalu setelah sudah digunakan atau dimanfaatkan, pasti juga dilakukan pemeliharaan dan pengamanan. Misalkan jika BUMN-nya berupa tanah, dapat diberikan sertifikat tanah terhadap tanah tersebut Pak BA sebagai pengamanannya. Lalu setelahnya dapat dilakukan juga pemindah tanganan apabila BUMN tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan Pak BA. Jadi atas BUMN tersebut yang masih bernilai dapat dilakukan pemindah tanganan dengan cara melakukan penjualan melalui lelang, bisa dihibahkan atau sebagai penyertaan modal pemerintah. Namun seperti yang tadi Pak Bea bilang, apabila BUMN-nya disusutkan berarti yang nanti tidak ada nilainya, maka itu harus dilakukan penghapusan dan pemusnahan. Lalu atas BUMN itu juga perlu dilakukan penata usahaan karena BUMN tersebut merupakan komponen utama dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi perlu dilakukan penata usahaan dan inventaris serta penilaian yang sesuai dengan harga pasar. Jadi nanti di tiap tahunnya selalu dinilai aset-aset itu Pak BA. Jadi dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat, nilai yang tertera adalah nilai yang sesuai dengan harga pasar. Lalu yang paling terakhir adalah perlu dilakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Pak BA. Jadi atas BUMN tersebut agar dilakukan pertanggungjawaban Pak BA. Oke, jadi siklus tadi 11 siklus itu tadi Tere ya, jadi dari perolehan sampai terakhirnya melakukan pengendalian, pembinaan ya, pengawasan karena nanti kita BUMN itu nanti muncul di neraca keuangan pemerintah ya Tere ya, itu harus kita jaga, kita rawat ya Tere ya. Oke, baik Tere, memang
tadi ya dari awal PMN ini adalah sesuatu yang sering kita temui dimanapun gitu kan ya. Nah, ternyata seperti itu. Untuk pengelolaannya ada 11 siklus itu Tere ya, dari pengadaan sampai yang terakhirnya pembinaan pengawasannya itu ya Tere ya. Luar biasa, ini akan baca suatu materi atau informasi yang baru ya tentang PMN ini. Oke, tak terasa waktunya sudah mendekati akhir Tere. Iya, Mungkin betul, sebelum Pak Bea. kita tutup mungkin ada closing statement dari Tere. Iya, Pak Bea. Mungkin lebih ke rangkuman dari yang tadi sudah disampaikan ya Pak Bea, bahwa barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh atau dihasilkan melalui APBN atau bisa melalui perolehan lainnya yang sah, di mana dalam pengelolaan BMN tersebut ada siklus pengelolaan barangnya, ada 11 kegiatan, di mana di dalamnya juga ada pejabat pengelola BMN, ada pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang Pak BA. Saya harap sih Pak BA kepada kita semua, saya Pak BA dan kawan pajak serta sobat pembelajar, untuk mari kita sama-sama menjaga barang milik negara yang dimana pembeliannya menggunakan APBN, uang kita bersama Pak BA. Jadi saya harap kita semua dapat menjaga aset kita, jaga aset kita, jaga uang kita. Oke, ini yang harus dicatat ya Tere ya. Jaga aset kita, jaga uang kita. Oke, baik sobat pembelajar, kawan baca semuanya. Demikian bincang-bincang pada kesempatan kali ini dengan tamu atau narasumber Tere yang luar biasa ya, membahas satu hal yang baru juga tentang barang milik negara. Oke, sampai jumpa di acara Minsa Talk berikutnya. Minsa Talk, we talk, we learn, we know together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.